Shalom, sahabat sehat dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersyukur pada Tuhan karena kita mendapat kesempatan untuk belajar sedikit tips kesehatan. Nah, ketika saya bergumul untuk apa yang bisa disampaikan pada saat ini, saya berpikir dan apa kira-kira yang jarang sekali dibicarakan. Dan saya mendapatkan satu tema yaitu mengenai hydrotherapy atau terapi air, hidroterapi ya. Nah, saudara-saudara, mengapa kita melakukan tes darah? Kenapa kita melakukan tes darah? Karena dari tes darah itu, dari hasil tes darah itu, dokter akan dapat mengetahui bagaimana kondisi tubuh pasien. Bagaimana kondisi livernya, ginjalnya, lambungnya, bagaimana kondisi gula darah yang ada di dalam tubuhnya, kolesterol, dan lain-lain. Jadi, hanya melalui tes darah, maka dokter kita dapat mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi tubuh kita. Nah, di dalam satu ayat yang terdapat di dalam Imamat 17 ayat 11, dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. For the life of the flesh is in the blood. Ya, artinya di sini bahwa darah ini merupakan bagian yang penting di dalam tubuh kita. Karena nyawa makhluk katanya ada di dalam darahnya. Ya, nah belajar sedikit mengenai jenis-jenis sel darah, maka kita mendapati bahwa jenis yang pertama adalah yang disebut dengan plasma darah. Itu cairan yang berwarna kekuning-kuningan, ya. Dan dia berfungsi untuk mengangkut sel darah dan juga nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Itulah fungsi dari plasma darah, ya. Itu bagian yang pertama dari darah kita. Kemudian bagian yang kedua adalah sel darah merah atau sering disebut dengan eritrosit. Ya. Ini berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Dan juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Ya. Itu fungsi dari sel darah merah. Dan kemudian berikutnya adalah trombosit atau platelet, ya, trombosit. Apa fungsi dari trombosit? Trombosit ini berperan sangat penting dalam proses pembekuan darah. Jadi kalau kita waktu terluka, ya, maka darah itu akan segera membeku. Nah, ini fungsi dari trombosit. Kalau nggak ada ini, maka sulit darah kita bisa membeku. Ya. Kemudian yang keempat adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih ini sangat penting. Ya. Nah, sel darah putih ini adalah bagian penting dalam sistem kekebalan tubuh kita. Tubuh kita akan menghasilkan antibodi. Untuk apa? Antibodi ini adalah berfungsi untuk melawan virus, melawan bakteri, parasit, jamur yang menyebabkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang sangat mengerikan yaitu sel kanker. Ya, jadi sel darah putih ini bisa membasmi atau melawan semua itu, termasuk sel kanker, sel darah putih. Nah,
Kita tidak akan berbicara panjang mengenai sel darah putih karena ada sel T, ada sel B, ada makrofag di sana, ya, ada banyak jenisnya dengan fungsinya masing-masing. Tetapi intinya adalah sel darah putih adalah berfungsi untuk melawan kalau ada bakteri, virus, atau sel kanker sekalipun yang ada di tubuh kita. Sel darah putih ini yang berfungsi untuk melawan. Nah, saudara-saudara, ketika patogen atau virus, bakteri, itu kita sebut dengan patogen ya. Kalau patogen ini terlalu kuat untuk dilawan, apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Maka tubuh kita akan merespon dengan meningkatkan suhu tubuh. Apa gunanya? Ketika suhu tubuh kita meningkat, kebanyakan bakteri itu tidak dapat hidup di atas 37 derajat Celcius. Jadi kalau suhu tubuh kita meningkat, maka disitulah bakteri akan bisa dibunuh. Ya. Tetapi nggak hanya itu. Ketika suhu tubuh kita meningkat, ada hal yang terjadi sehubungan dengan sel darah putih kita. Sel-sel kekebalan kita membelah diri dengan begitu cepat dan bekerja dengan lebih cepat. Untuk apa? Untuk melawan patogen tadi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mengalami demam, itu kawan atau lawan? Ternyata demam itu adalah respons tubuh yang positif. Berarti tubuh kita sedang melawan penyakit. Sedang melawan patogen yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, itu sehubungan dengan sel darah putih kita. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa tubuh kita ini banyak sekali pembuluh darahnya ya. Dan sel darah itu ada di dalam seluruh tubuh kita. Jenis-jenis tadi, 4 jenis tadi ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ingat tadi, darah kita itu sangat penting. Karena dikatakan nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Oke. Nah, saudara-saudara, pembuluh darah kita ini sangat sensitif terhadap kondisi suhu, ya. Jadi pembuluh darah kita ini bisa menyempit atau disebut dengan vasokonstriksi. Tetapi juga dia bisa mengembang, vasodilator. Nah, keadaan ini bisa menyempit atau mengembang itu adalah respons dari panas dan dingin. Ya. Jadi tubuh ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu, panas dan dingin. Oke. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita melihat di sini fungsi dari terapi dingin dan terapi panas pada cedera, ya. Fungsi dari terapi dingin dan terapi panas. Kita lihat di sini dingin, ya. Atau terapi dingin atau terapi es itu digunakan untuk mengurangi sirkulasi darah dengan mempersempit atau menutup pembuluh darah kita. Ini yang disebut dengan vasokonstriksi tadi ya. Ketika pembuluh darah kita menyempit, ya. Itu respons dari dingin. Jadi terapi dingin itu menyebabkan pembuluh darah kita menyempit. Nah,
terapi dingin ini dikenal dengan krioterapi, ya. Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan kelunturan dan mobilitas otot dan sendi kita. Ketika diaplikasikan dingin ini, maka otot berkontraksi, peradangan menjadi berkurang, dan sinyal rasa sakit juga berkurang. Ya, itulah fungsi dari terapi dingin. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara yang perlu diperhatikan bahwa terapi dingin ini dapat juga memperburuk ketegangan otot dan kejang. Ya, jadi perlu berhati-hati. Tetapi fungsinya tadi untuk mempersempit, ketika menyempit, darah tidak banyak ke sana, otot berkontraksi, maka peradangan akan berkurang dan sinyal rasa sakit juga berkurang. Ya. Nah, sementara terapi panas digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Kalau tadi mengurangi sirkulasi darah itu dingin, tapi kalau panas meningkatkan sirkulasi darah supaya cepat bersirkulasi. Nah, dengan terapi panas maka pembuluh darah kita membuka. Itulah yang disebut dengan vasodilator, ya. Nah, ini juga mengurangi rasa sakit dan meredakan kram atau nyeri otot. Dan juga terapi panas ini membawa nutrisi, menarik nutrisi melalui darah ke area yang terluka. Sehingga apa yang terjadi? Maka itu akan membantu proses penyembuhan. Dan juga sambil membantu sel-sel tubuh kita ketika terapi panas ini dibuat untuk membuang produk-produk limbah yang ada di dalam tubuh kita. Ya, nah itu. Tetapi sama dengan dingin tadi ya, di sisi lain dari terapi panas ini dapat memperburuk peradangan. Ingat tadi, kalau terapi dingin itu meringankan peradangan bisa berkurang, tetapi terapi panas itu bisa meningkatkan peradangan. Ya, itu. Makanya kita perlu belajar untuk mengerti hal ini supaya kita tidak salah ketika seseorang katakan jatuh terluka, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya toh? Nah, misalnya seseorang kena luka bakar, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama adalah harus dingin dulu. Harus dingin dulu supaya apa? Supaya darah tidak banyak ke sana, ya. Peradangan bisa dikurangi, rasa sakit juga bisa dikurangi, ya. Nah, setelah itu ini biasanya dilakukan selama kira-kira 72 jam, ya. Tapi enggak terus, dikasih dingin untuk mengurangi peradangan. Nah, setelah itu baru dikasih terapi panas untuk apa? Untuk supaya sirkulasi darah cepat ke sana, proses penyembuhan bisa terjadi, ya. Jadi ini fungsi dari dingin dan panas. Namun saudara-saudara, terapi panas dan dingin ini sangat baik untuk digunakan bergantian ya pada saat terapi. Nah, terapi panas juga terapi dingin sama-sama memiliki efek penghilang rasa sakit dan penyembuhan. Terkadang memilih salah satu di antaranya, memilih terapi dingin atau terapi panas tidak memberikan pertolongan yang cukup. Nah, disinilah terapi kontras, panas, dingin, bergantian bisa digunakan. Ya. Nah, dengan cara ini Anda dapat secara bersamaan mengurangi peradangan, merangsang sirkulasi, dan mengendurkan otot-otot yang tegang sehingga mengurangi rasa sakit Anda. Ya.
Nah, prinsipnya saudara-saudara, ketika kita menggunakan terapi dingin dan panas secara bergantian ini adalah yang pertama harus diawali dengan dingin dulu. Dingin dulu 1 menit, kemudian disusul dengan panas 3 menit. Kemudian ulangi lagi 1 menit dingin, kemudian 3 menit panas. Ulangi lagi 1 menit dingin, 3 menit panas, kemudian akhiri terapi dengan 1 menit dingin. Nah, itu cara terapi panas dan dingin secara bergantian, ya. Oke. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan melihat berikutnya untuk mengaplikasikan terapi panas dan terapi dingin ini ke tubuh kita, maka cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan hidroterapi, ya, terapi air. Itu cara yang paling mudah. Nah, hidroterapi adalah penggunaan air secara internal atau eksternal dalam salah satu dari 3 bentuk air. Padat, yaitu es, cair, air biasa, atau uap, dipanaskan, ya, menjadi uap. Jadi hidroterapi bisa menggunakan ketiga kondisi air ini, ketiga bentuk air ini, ya, dalam mengobati penyakit. Oke, itu hidroterapi. Jadi penggunaan air baik secara internal, ya, bisa minum, bisa apa saja yang bisa kita lakukan secara internal dan juga eksternal, ya. Nah, apa manfaat dari hidroterapi? Yang pertama adalah meningkatkan sirkulasi. Ingat tadi, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi sirkulasi darah yang baik itu sangat penting, ya. Meningkatkan sirkulasi secara umum dan juga ke area tertentu. Itu, ya. Itu fungsi dari hidroterapi, fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi sel darah putih ini bisa berlipat ganda dan menjadi lebih aktif, ya, dengan menggunakan hidroterapi. Dan kemudian membantu melepaskan panas dari tubuh jika demam. Yang keempat, membantu mengeluarkan racun dari tubuh, detox, ya. Saya lihat kita senang sekali dengan detox. Nah, salah satu yang bisa dipakai untuk detox adalah hidroterapi, ya. Kemudian meningkatkan relaksasi dan istirahat. Yang keenam, dengan hidroterapi bisa mengurangi rasa sakit. Selanjutnya, fungsi dari hidroterapi membuka saluran udara, ya. Kemudian yang kedelapan, mendorong penyembuhan jaringan lebih cepat. Jadi luar biasa manfaat dari hidroterapi ini. Dan masih banyak lagi manfaatnya yang saya tidak catat di sini. Tetapi yang pasti adalah memiliki efek yang sangat baik bagi tubuh kita, ya. Saudara-saudara, dulu waktu tahun 1890-an, sanitarium di Battle Creek itu sangat terkenal, ya, sampai Presiden Amerika itu berobat di sanitarium Battle Creek di Amerika. Dan apa yang mereka gunakan untuk pengobatan? Salah satunya adalah hidroterapi. Dan luar biasa efeknya, ya. Nah, apa jenis-jenis hidroterapi? Ada banyak saudara-saudara jenisnya, banyak sekali, ya. Ada steam inhalation, hirup udara, uap udara, dihirup, ya, itu steam inhalation.
Kemudian hot food bath, fomentation, contrast bath, Russian steam bath, salt glow, ice massage, natural tub bath, whirlpool bath, sinus treatment. Semua ini adalah jenis-jenis hidroterapi yang bisa digunakan. Kita bisa belajar banyak mengenai hal ini dan ini sangat bermanfaat. Ada banyak sekali macam-macam atau jenis-jenis hidroterapi. Saudara-saudara bisa belajar sendiri ya. Bisa belajar sendiri. Tapi saat ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan atau mempelajari salah satu hidroterapi yang paling sederhana dan manfaatnya luar biasa. Khususnya ketika kita sekarang sedang mengalami atau menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satu hidroterapi yang bisa kita gunakan adalah hirup udara, hirup uap. Itu yang bisa kita gunakan. Nah, steam inhalation ini saya ingin praktekkan sebentar ya. Secara sederhana supaya kita bisa melihat dan mengikutinya. Tetapi manfaat dari steam inhalation ini adalah untuk meringankan peradangan ya. Meringankan peradangan dan sesak saluran pernafasan, meringankan iritasi tenggorokan, merangsang keluarnya lendir dari tenggorokan dan paru-paru. Artinya bahwa steam inhalation ini sangat baik untuk saluran pernafasan kita. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 ini yang diserang kebanyakan adalah saluran pernafasan. Oke, ya itulah sebabnya terapi ini sangat baik. Kita nggak perlu lama menggunakan terapi ini. Ketika anak saya terserang COVID, setiap hari saya suruh lakukan hal ini. Ketika kami di Healing Way Indonesia, ada 18 orang yang terkena COVID-19. Dan kita kumpul bersama-sama di sana yang kena, yang tidak kena melayani yang terpapar COVID-19. Dan salah satu yang kita gunakan adalah steam inhalation. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya. Sangat sederhana. Sahabat sehat, saat ini kita akan melaksanakan steam inhalation. Bagaimana caranya kita akan praktekkan pada saat ini. Nah, pertama-tama peralatan yang digunakan. Yang pertama adalah kompor. Ya, kompor untuk memanaskan air, untuk mendidihkan air. Dan panci. Nah, air yang ada di dalam panci ini harus dipanaskan sampai keluar uapnya. Ya, itu. Kemudian kita butuh waskom dengan air dingin, air es ya, harus air es karena perlu dingin ya. Kemudian minyak kayu putih dan 1 handuk besar dan 1 handuk kecil. Nah, ini yang kita perlukan. Sangat sederhana. Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan terapi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu menyerahkan terapi ini kepada Tuhan karena yang menyembuhkan bukan terapi ini tetapi Tuhan. Terapi ini hanyalah sarana, ya. Nah, setelah kita berdoa, kemudian kita ambil panci yang sudah dipanaskan tadi, taruh di hadapan kita di atas meja begini, ya. Kemudian kita teteskan 2 tetes minyak kayu putih. Ya. Kemudian sebelum kita melakukan hal ini, kita celupkan handuk kecil kita ke air es, ya, peras. Kemudian usapkan dulu di muka saudara-saudara, ya, usapkan.
Usapkan sampai 1 menit. Ya. Setelah muka saudara dingin, kemudian saudara-saudara mulai menggunakan uap tadi. Nah, buka handuk saudara-saudara, handuk besar ini, kemudian tarik ke belakang dan tutupkan di panci. Ya. Nah, pada saat ini kita hirup uap ini dengan hidung kita, tarik. Setelah ditarik, kemudian kita keluarkan melalui mulut. Lakukan ini terus sampai 5 menit. Ya. Setelah 5 menit, kita buka kembali, kemudian kita ambil handuk kecil dari air es tadi, kemudian kita usapkan ke muka kita selama 1 menit. Ya. Usap selama 1 menit, kemudian kita ulangi kembali, hirup lagi, ulangi hal ini sampai 3 menit. Ya. Nah, setelah selesai, kita kembali berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya. Jadi kira-kira beginilah caranya untuk melakukan steam inhalation. Jadi saudara-saudara, kita sudah belajar mengenai hidroterapi, panas, dingin, ya, fungsinya dan semuanya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita. Tips kesehatan ini bisa berguna khususnya ketika kita sekarang ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami sungguh sangat bersyukur Tuhan karena melalui alam ini Tuhan telah menyediakan berbagai cara agar kami boleh memiliki kesehatan yang baik. Tuhan, ini semua Engkau berikan karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rindu agar kami boleh memiliki kesehatan yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami masing-masing. Seluruh pemirsa, sahabat sehat dimanapun berada, biarlah kesehatan boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.